Halo teman-teman, balik lagi sama aku Fadia di Ngobrol Santai. Hari ini aku udah kedatangan tamu yang bakal nemenin kita ngobrol hari ini. Boleh kenalan dulu? Halo, nama aku Nur Afia. Ya, panggilannya apa? Nure. Oke, kita sama Kak Nure di sini. Kak Nure ini kerja, kuliah atau apa? Aku kerja. Kerja, oke. Nah, kita tuh hari ini bakal ngobrol, topiknya itu tentang strategi marketing di industri K-pop gitu ya. Nah, khususnya di video kali ini kita bakal ngomongin itu tentang salah satu boy group yang lumayan terkenal di Korea walaupun dia udah di industri K-pop selama beberapa tahun, yaitu adalah Seventeen. 마치 된 것 같아서 너무 마치 된 것 같아서 너무 Oke, jadi Seventeen ini kan udah sekitar 8 tahunan ya di industri K-pop ini, dan itu tuh udah lumayan waktu yang lama gitu untuk bisa bertahan di industri K-pop itu. Nah, itu kan artinya dia punya fanbase yang besar kan, penggemarnya tuh banyak gitu. Kayak contohnya kalau di Indonesia itu tahun lalu tuh kalau nggak salah dia sempat konser kan ya, sekitar 2-3 hari gitu. Kemudian beberapa bulan selanjutnya itu dia konser lagi, dia nambahin tanggal baru buat konsernya, dan itu kan artinya dia memang punya fans yang banyak gitu ya. Nah, kira-kira tuh apa sih yang membuat dia tuh kayak bisa punya fans yang banyak banget gitu kalau misalnya kita ngomongin dari konsep ataupun lagunya gitu? Kira-kira apa, Kak? Kalau dilihat dari di Indonesia sendiri sih, karena kalau dilihat-lihat, kenapa bisa Seventeen terkenal di Indonesia, khususnya di Indonesia ya. Kalau menurut aku karena dari lagu dan konsep, bisa dibilang dari konsep dan lagunya benar. Karena dari aku pribadi, pertamanya itu suka Seventeen karena dari lagunya itu bukan dari nada, bukan sekali denger suka gitu, tapi aku tuh awal suka dari dia sendiri, dari Seventeen sendiri ini karena lirik lagunya. Jadi kalau menurut pandangan aku, dilihat dari gimana lirik dan konsepnya ini, Seventeen ini target marketnya itu banyak di sekitar usia remaja hingga dewasa. Jadi dari Seventeen sendiri ini, lagunya itu tuh banyak yang mengangkat tentang love self, atau cara gimana kita buat confidence sama diri kita, terus gimana kita buat percaya diri, buat kita mencintai diri kita sendiri, yang dimana di Indonesia sendiri ya, isunya itu tuh kayak banyak banget remaja dan orang-orang dewasa yang kayak masih nyari jati dirinya mereka sendiri. Jadi dengan lirik lagu dari Seventeen ini sendiri itu masuk ke permasalahan yang ada di Indonesia. Selain itu, untuk konsepnya pun dari Seventeen ini kalau dibilang terlalu kekanak-kanakan enggak, tapi dibilang mature banget juga enggak. Jadi masuk buat remaja-remaja sampai usia dewasa di Indonesia. Ya, menurut aku sih itu kenapa dia bisa gede banget ada di Indonesia fansnya. Oke, jadi nggak cuman punya lagu yang enak aja gitu, tapi lirik tuh juga bisa berpengaruh juga gitu ya. Oke, terus kalau misalnya kayak rilis lagu atau istilah tuh comeback gitu, itu tiap tahun tuh mereka ngelakuin apa gimana, Kak? Kalau dari Seventeen sendiri, karena jenjang usia dari mereka ini masih kan kalau di Korea Selatan sendiri itu kan terkenal dengan wajib militer, di mana sekitar usia 20 tahun ke atas itu mereka udah harus diwajibkan untuk ikut wajib militer. Dan untuk dari Seventeen sendiri ini, yang paling tua itu di sekitar usia 27 tahun atau 28 tahun, dan untuk yang termudanya itu di usia 20 masih 20 tahun, 23 atau 22 gitu, aku lupa. Nah, aku ingat salah satu membernya itu pernah bilang karena usia mereka ini udah memasuki usia wajib militer, jadi mereka
berusaha buat ngerilis album setiap tahun sampai nanti member pertamanya ini bakal wajib militer. Dan kalau dilihat dari awal mereka debut di tahun 2016 sampai sekarang itu emang setiap tahun mereka selalu secara berkala tuh ngeluarin album, gak cuman album Korea aja, biasanya dalam 1 tahun itu mereka ngeluarin album juga album Jepang. Oke, jadi kan emang rajin rilis lagu juga tuh kayak berarti penggemarnya tuh ada terus gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut nih ke aktivitas media sosial dan gimana Seventeen itu tuh berinteraksi sama fansnya, karena kan salah satu caranya itu tuh ya lewat media sosial itu kan dia berinteraksi itu gimana. Nah, kira-kira apa sih konten macam apa nih yang diunggah sama Seventeen melalui media sosialnya untuk lebih dekat sama fansnya ataupun untuk menarik fans baru gitu? Kalau masalah sosial media engagement, menurut aku yang berperan penting itu dari tim agensinya sendiri. Kalau di Korea Selatan itu kan terkenal setiap artis itu dinaungin sebuah agensi. Nah, aku kalau dari masalah sosial media engagement, menurut aku tim sosial media dari Seventeen ini lumayan bagus untuk engagementnya ke fans secara virtual, secara sosial media. Yang pertama itu contohnya adalah Seventeen ini punya reality show sendiri yang setiap minggunya ini selalu ada episode baru, dan reality show ini itu udah berjalan dari tahun 2019. Namanya ini Going 17, dimana rilisnya ini di setiap hari Rabu dan diupload di channel YouTube mereka, dan durasinya itu bisa sekitar 30 menit. Kalau dulu awal-awal mereka rilis di Going 17 ini durasinya bisa 1 jam, tapi kalau mulai kesini mulai lama dipotong jadi 2 bagian biasanya. Jadi bagian pertama 30 menit bakal diupload di minggu ini, minggu depan part 2-nya 30 menitnya. Nah, di konten Going 17 ini bisa dinikmatin sama semua kalangan, gak cuma fansnya Seventeen aja, karena satu di reality show ini mereka jarang banget bahas sesuatu yang berhubungan dengan kalau anak muda zaman sekarang tuh bilangnya kayak inside jokes, yang dimana walaupun kalian gak suka Seventeen, kalian tuh bakal tetap ngerti dengan konten yang sedang mereka lakuin, tentang bahasan yang sedang mereka omongin. Terus selain itu premiernya ini 1 jam setelah video diupload, biasanya itu akan selalu muncul subtitle yang bisa dibaca sama fans non Korea. Jadi biasanya tuh subtitlenya ada English, ada Jepang, terus ada Indonesia juga. Jadi targetnya tuh masuk buat semua fans, gak cuma fans Korea aja, karena 1 jam setelah dirilis pun orang udah bisa langsung nonton konten Going 17 ini. Selain di YouTube, dari agensi yang mereka ini juga punya punya sosial media sendiri yang namanya Weverse, dimana si member-member ini bisa berinteraksi langsung sama fans. Dari Weverse sendiri ini ada konten membership yang dimana fans ini emang diharusin membayar tahunan. Bayarannya tuh lumayan ya, sampai sekitar 700, tapi benefitnya itu kayak beberapa konten yang cuma bisa dinikmatin sama fans membership, konten eksklusif itu cuma bisa dilihat dan diinteraksiin sama yang berlangganan membership aja. Terus mereka juga punya privilege, kayak kalau misalkan Seventeen konser, mereka punya privilege untuk beli tiket duluan, jadi early bird gitu. Di saat yang non reguler itu bisa beli tiketnya itu beberapa hari setelah membership. Terus yang ketiga, selain itu mereka punya benefit buat beli merchandise yang dijual dari Seventeen langsung itu secara duluan. Jadi misalkan merchandise mereka rilisnya itu baru 1 minggu yang akan datang, tapi karena kalian membership dan kalian udah bayar, jadi si fans ini punya benefit bisa pre-order seminggu lebih awal, jadi nggak bakal takut kehabisan.
Terus selain adanya YouTube, Weverse, sosial media yang suka digunain Seventeen itu adalah Instagram. Di Instagram ini setiap member ini punya Instagram pribadi, dan dari agensinya Seventeen sendiri ini kayak membebaskan membernya buat ngepost foto terserah mereka, kegiatan mereka selama itu masih dalam batas umum, bukan private. Kayak private schedule gitu, mereka nggak bakal share sih. Paling share itu kayak mereka lagi tur kemana, terus mereka jalan-jalan. Nah itu kayak mereka suka ngepost kadang di feed, kadang di Instastory juga. Jadi kayak mereka tuh nggak bakal ngebiarin fansnya ketinggalan ketinggalan update mereka gitu. Oke, jadi banyak banget yang mulai dari tadi ada punya reality show sendiri itu yang bisa selain buat fans itu juga bisa buat yang lain ya, buat menarik fans lain. Terus juga untuk berinteraksinya itu juga banyak banget, tadi kayak ada di Weverse, bisa di Instagram juga gitu. Oke, terus Seventeen ini kan kalau aku lihat di followers Instagram itu bahkan udah nyentuh 12 juta ya, dan itu pasti ya nggak cuma yang fans Korea aja gitu, pasti ada yang dari luar negeri. Jadi istilahnya Seventeen ini udah bisa disebut kayak artis internasional gitu. Nah kira-kira apa sih yang mereka lakukan untuk menarik fans-fans dari luar negeri gitu? Kalau daya tarik Seventeen untuk narik fans-fans selain dari Korea, yang pertama itu ya genre ya, mungkin genre musiknya mereka. Beberapa musik dari Seventeen itu genrenya itu kalau diperhatiin di luar K-pop banget, dimana kalau misalkan genrenya K-pop itu kayak ada khasnya gitu kan, lagu Asia. Nah sedangkan di beberapa lagu Seventeen ini emang ada yang kalau kalian denger tuh kalian bakal mikir ini western banget, dan bahkan mereka beberapa kali ngeluarin lagu yang liriknya itu full English. Terus ada juga dari ke-13 member Seventeen ini ada yang keluarga negaranya itu Amerika, ada 2 orang. Nah 2 orang ini tuh kayak mereka sering promosi Seventeen in English. Terus kalau misalkan mereka diundang di luar Korea juga, mereka yang bakal memperkenalkan, mereka yang bakal ngejelasin sesuatu itu in English, dan bahkan mereka juga ngeluarin beberapa lagu in English juga. Lalu mereka juga suka ngeluarin mixtape itu kayak semacam lagu yang tiba-tiba mereka rilis aja, tapi bukan official, bukan berada di sebuah album. Itu juga mostly in English. Jadi menurut aku sih emang dengan mereka ngeluarin lagu ngejelasin sesuatu in English, dan bahkan mereka juga kadang suka teks nulis sesuatu di sosial media in full English, itu juga mereka udah kayak menargetkan untuk fans-fans luar negeri mengerti dan paham dengan apa yang mereka jelasin. Oke, jadi balik lagi ya, gimana mereka punya konsep dan lagunya, terus juga gimana berinteraksi sama fansnya gitu, itu juga penting untuk menarik penggemar dari luar negeri gitu. Ya terus yang terakhir nih, kira-kira tuh Seventeen pernah gak sih ngelakuin kolaborasi ataupun kerjasama gitu sama suatu brand atau produk gitu untuk mempromosikan mereka gitu kan? Kalau kolaborasi dengan brand itu banyak, karena dari biasanya itu individual sih. Kayak banyak beberapa brand menarik member Seventeen walaupun gak 13-13 kayak sebagai brand ambassador global mereka. Dan kadang ada beberapa juga yang diundang sampai ke luar negeri untuk datang acara internasionalnya. Terus yang baru-baru ini nih, mereka juga kolaborasi sama Apple Music. Ini ber-13-13-nya mereka. Terus kolaborasi mereka juga ada beberapa kolaborasi dengan artis-artis luar negeri selain dari non-Korea beberapa kali. Terus kalau misalkan kerja sama sih udah, karena mereka udah hampir 7 tahun lebih, itu udah ada banyak banget itu, baik dari mereka ber-13 atau mereka
dalam individual schedule gitu, karena umurnya mereka juga udah debutnya juga udah 7 tahun. Jadi banyak brand yang narik mereka dan bahkan ngundang mereka buat datang ke acara internasional yang di luar Koreanya ini. Dan mereka juga udah sering banget dapat award yang di luar dari acara award dari Korea sendiri, global award, acara yang dari kayak award di Cina, award di bahkan di Amerika, itu udah sering banget dapet kayak gitu. Oke, jadi yang namanya kolaborasi atau kerjasama itu emang penting ya untuk menambah atau mempertahankan popularitas suatu grup gitu, khususnya di industri K-pop yang sekarang tuh cepet banget karena kayak tiap bulan tuh kayak nambah terus gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, sekilas tentang strategi Seventeen dalam mempertahankan popularitasnya, apalagi Seventeen ini udah lumayan lama ya di industri K-pop ini gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nure dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa.